Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Kristus. Kemarin memang sudah kita bahas tentang atau kita merenungkan tentang kemunafikan. Jadi kali ini akan kita coba melihat tema yang lain, dan saya ambil itu dari bacaan pertama, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada memang satu pertanyaan, manakah yang lebih penting, berdoa atau bekerja? Wah, kita sebagai negara yang dikatakanlah negara agamais, ya, mungkin negara-negara lain juga ada begitu, seakan-akan yakin bahwa berdoa itu jauh lebih penting. Memang ada pula dalam Injil, ya, carilah dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan. Jadi mencari kerajaan Allah, berdoa. Wah, itu pula konsep kita. Atau ada lagi kan, lihatlah burung pipit tidak menuai dan tidak menanam dan tidak menuai, tapi sudah diberikan oleh Tuhan melimpah. Apalagi kita, kalau gitu tenang-tenang aja. Jadi sikap ini kalau kita lihat, wah, ada orang berpikir kalau saya rajin beribadah, rajin berdoa, pasti akan mudah rezeki. Lebih ekstrim lagi, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kan hari ini di Indonesia banyak itu, ya. Dia waktu judi-judi togel, wah itu kan, dia bisa pergi ke kuburan. Oh, nomor berapa? Ditanya pula dia, nomor ini. Tak bekerja tapi dapat duit. Wah itu. Lebih ekstrim lagi, ada orang yang bertapa 40 hari 40 malam, nanti dia akan menjadi kaya, tahu-tahu mati. Jadi seakan-akan tak usah bekerja. Ngapain bekerja? Cukup kita bergaul dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan rezeki. Apakah itu benar? Ada seorang pastor mengunjungi umatnya di pabrik mobil. Umatnya ini kebetulan aktivis di gereja, lektor dan seterusnya. Dia dengan bangga datang ke pabrik itu dan bertemu dengan manajer yang Katolik juga. Bagaimana Pak? Bapak, siapa itu? William. Itu kan pengurus gereja kita. Pasti dia jujur dan bagus bekerja kan. Di gereja sangat saleh dan seterusnya. Datang manajer ini, pastor, tolong dulu nasihati. Terlalu banyak dia berbicara tentang Yesus. Semua nanti kawannya dipanggil, dia berbicara tentang Yesus, Maria, Joseph, entah siapa lagi, sehingga dia lupa seakan-akan bahwa yang paling penting berbicara. Padahal sebenarnya menurut saya, pastor, katanya, kalau dia sebagai mekanik mengerjakan, mengunci mur itu dengan bagus, itulah sebenarnya pewartaan Kristus, bukan harus berbicara. Wah, begitu rupanya. Nanti itu sebelum apa berdoa dia, kemudian berdoa lagi, jadi terganggu. Ada juga benarnya. Pada hari ini kalau kita dengarkan, sebenarnya ada rupanya umat di Tesalonika yang mulai tidak bekerja. Karena ada dalam Tesalonika bab 1 itu, bab 2 ada dikatakan Paulus, karena ada rupanya mulai berbicara dan juga memberikan keterangan bahwa akan datang Yesus untuk kedua kalinya. Kedatangan Kristus sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihatlah, orang-orang nanti akan dibagi, ada yang jahat. Wah, karena itu sudah dekat kerajaan Tuhan, maka marilah kita berdoa terus, berdoa. Disitulah Paulus tampil untuk mengatakan yang benar. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berpesan agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, orang yang malas-malas. Tidak melakukan, jauhkanlah dirimu dari dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Dan ini dikatakan oleh Paulus, ya, sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami. Memang dalam Galatia juga
Kadang-kadang kita sebagai orang Katolik kan dikritik, kalian ini sumber imannya kok ada tradisi. Sumber iman kami hanya kitab suci. Memang kita tradisi, kitab suci dan magisterium. Paulus sendiri sudah mengatakan itu. Ikuti teladan kami dan apa yang kami katakan secara lisan, bukan hanya tulisan itu. Memang itulah tradisi sebenarnya kan. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus ini, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Sebenarnya memang kalau kita lihat, orang Kristen itu harus bekerja. Contoh, Tuhan saja bekerja dalam kitab Kejadian ya. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, baru hari ketujuh beristirahat. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kepada Adam dan Hawa pun, sebenarnya kepada manusia, taklukkanlah bumi ini. Buatlah agar akhirnya menjadi lebih baik. Itu sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Bukan bermalas-malas. Dan Paulus mengatakan di sini, kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma. Parasit, itulah parasit ya. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Malahan memang Paulus itu sebenarnya layak dia, karena dia terus bekerja mewartakan sabda Allah di mana-mana kan, di kelompok ini semua asal ada waktu. Tapi malam-malam dia memang ahli dalam arti ini, dia bekerja membuat kemah. Dia kerja malam supaya dikatakan itu, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Itulah parasit tadi ya. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dan tegaslah dikatakan oleh Paulus di sini, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau kita para bapak dan ibu saudara sekalian ya, kadang-kadang di rumah kita itu dikatakan itu anak laki-laki orang Batak malas bekerja itu. Mungkin periksalah para bapak dan ibu rumah kita atau rumah famili kita, ada itu yang anak muda atau bapak-bapak tak pernah bekerja, hanya mengharapkan istrinya. Enak aja dia. Dulu di kampung sering kali begitu, minum tuak, kemudian malam marah pula dia harus kasih makan. Sebenarnya kadang-kadang aku bilang pecat aja itu sebagai anak, pecat sebagai suami, pecat keluar aja itu, karena tidak bekerja. Dari pagi sampai pagi nonton, kemudian menuntut untuk makan. Disinilah bahwa barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja itu memang kalau kita secara total, entah pekerjaan apapun, cleaning service atau pegawai bank atau bupati atau presiden atau apapun itu, bekerja itu kalau betul secara totalitas itu adalah merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Ora et labora. Bekerja tak boleh dipisahkan dari berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita bekerja sebenarnya sama. Ketika kita bekerja justru di situ doa kita makin sempurna. Dan kita gali dengan berdoa di gereja supaya pekerjaan kita lebih sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Semoga apa yang dikatakan oleh Paulus ini kita renungkan. Bekerjalah kita sekuat tenaga. Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tapi orang yang mau bekerja, disitulah Tuhan memberikan rahmat-Nya. Amin.